Baik, selamat sore kepada setiap Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di pembinaan kompak, kolaborasi, pembinaan atau pemuritan keluarga. Nah, sebelum kita melanjut lebih jauh, mari kita sama-sama melakukan salam kompak dulu ya. Woi, gini. Ya, 1, 2, 3. Salam kompak. Yeay. Nah, hari ini kami rindu mengajak setiap Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama melakukan permulaan acara dengan cara yang berbeda. Gimana cara bedanya? Nah, sekarang kita mau undang Bapak Ibu dan jika ada anak-anak boleh bergabung bersama, kita akan sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Nah, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ishak dan ini istri saya. Saya Raras. Kami dari GKIM atau Gereja Kristen Immanuel Kaintong Bandung. Dan bersama dengan anak-anak kami, Noel dan juga Caca, kami akan mengajak setiap Bapak Ibu bersama dengan anak-anak. Yuk kita panggil anak-anak kita bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu bersama-sama. Ada 2 lagu, lagunya apa aja ya? Kita pertama akan menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, yang kedua? Yang kedua, Yesus Sayang Semua. Siap. Kalau begitu, ayo semuanya rekan-rekan, kita siap ya bernyanyi bersama dengan keluarga. Kita mau melayani Tuhan bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Yuk. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar lagu yang kedua ya. Ayo panggil anak-anak kita biar rame, biar kita bisa sekali lagi belajar. Apalagi tema hari ini adalah komitmen keluarga melayani atau bisa menjadi berkat bagi gereja kita masing-masing. Yuk, kita nyanyikan lagu yang kedua ya. Lagu yang kedua adalah Yesus Sayang Semua. Sayang semua, Yesus sayang semua, sayang semua.
Ya, senang sekali ya kita bisa bernyanyi, bisa bersama-sama memuji Tuhan sebagai keluarga bersama. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita mau bersama-sama belajar sebagai keluarga yang bermisi, berkomitmen dalam pelayanan gereja. Sebelum kita mulai, di mana bahan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Anne, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, tentulah kerinduan di dalam hati setiap kami. Kami tidak hanya sekedar melayani Tuhan di dalam diri kami sendiri, tetapi kami bisa melayani bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Oleh sebab itu kami datang bersama-sama di tempat ini, karena kami tahu kami perlu rekan-rekan untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami perlu belajar agar kami sungguh-sungguh dipersiapkan menjadi keluarga yang bisa bermisi, keluarga yang mau berkomitmen di dalam gereja, keluarga yang mau menjadi berkat, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kami. Berkati Ibu Anne sepanjang hari ini yang akan membawakan bahan-bahan untuk menguatkan setiap kami, untuk kembali mengingatkan setiap kami, dan untuk mempersiapkan setiap kami agar kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi keluarga yang dinantikan oleh banyak orang karena kami membawa kasih Kristus kepada mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pembinaan pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kepada Bu Anne kami persilakan. Oke, selamat sore. Senang ya melihat keluarga Pak Ishak ya, rame ya. Ya, ada bayinya ikut. Ya, begitulah saudara, dengan pelayanan keluarga kita bisa mengalami suasana yang lebih rileks gitu ya. Nah, jadi saudara, sekarang ini saya dan suami dan teman-teman Yayasan Unike kami lagi rapat kerja tahunan ya. Kami melakukannya ini di sebuah kompleks yang kami bangun untuk tempat retreat sebenarnya ya. Jadi kami sedang nginep nih ya, beberapa keluarga sudah mulai belajar on-site dengan prokes yang ketat ya, di antigen dulu dan semuanya harus vaksin dan kami bermasker dan jaga jarak, makan juga sendiri-sendiri di unit masing-masing gitu ya. Tapi saudara, kami sangat excited, kami sudah membahas bagaimana kompak ya, nasib kompak yang akan datang, dan nantikan hasilnya nanti kami akan sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya kepada para PIC ya. Namun hari ini kita akan membahas satu tema keluarga, komitmen keluarga di dalam gereja. Seperti kemarin sudah kita bahas bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita menjadi saksinya, dan sebagai saksi Kristus kita bersaksi mulai dari Yerusalem ya, dan terus makin lama makin luas. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang Yerusalemnya kita ya di dalam gereja. Bagaimana nih peran kita sebagai keluarga untuk gereja Tuhan. Nah, jadi sebentar ya saudara, saya mesti request remote control ya. Ya. Oke. Ada siapa itu? Oke, bisa nggak? Nah, saudara, ya keluarga itu kompleks ya. Saudara sekarang mungkin baru punya anak 2, ada yang mungkin baru punya anak 1, atau saudara ada yang sudah kondisi keluarganya ya sudah kompleks begini ya, udah beranak-pinak ya, jadi banyak sekali gitu ya, beranak cucu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ya kita bisa menjadi keluarga yang memberkati ya. Jadi saudara diharapkan, maksudnya kita berharap ya Tuhan memberkati dengan anak cucu ya, dengan keturunan yang baik. Mari kita mulai dengan baik ya, dengan selagi kita masih bisa dan bisa memberkati gereja Tuhan. Nah, pertanyaannya sebelumnya ya, jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya pola keluarga yang sehat itu bagaimana? Kita sudah membahas sebenarnya 2 minggu yang lalu tentang pola keluarga sehat, tetapi yang lebih ringkas aja ya. Sebenarnya kalau orang mengidentifikasi keluarga saudara,
orang bisa melihat keluarga saudara itu keluarga yang bagaimana? Keluarga yang independen, sangat mandiri, masing-masing anak-anak bisa mandiri, ayah sendiri, ibu sendiri, mandi sendiri, gitu ya. Masa dimandiin. Atau keluarga yang dependent, sangat bergantung, ya. Jadi nggak bisa usaha sendiri, segala sesuatu bergantung pada orang lain, gitu. Nah, saudara, terlalu ekstrim dua ini, terlalu independen, itu juga nggak baik dalam artian kalau terlalu independen artinya setiap orang itu egois, ya, punya individualis sendiri-sendiri, gitu ya. Terlalu independen artinya sama sekali nggak memperdulikan orang, gitu ya. Independen dalam pengertian negatifnya, ya, tapi independen dalam pengertian mandiri yang positif kan baik. Jadi sebenarnya yang kita cari adalah keluarga yang interdependent, dalam arti untuk diri sendiri ada tanggung jawab, untuk diri sendiri. Anak-anak sudah kita latih, ya, dalam 1 tahun ini, latih mereka disiplin, mereka tahu tanggung jawabnya, mereka bisa mandiri, ngurus diri sendiri, begitu. Akan tetapi bukan artinya tidak peduli dengan orang, ya. Saya akan kasih gambaran pada saudara. Oke, gambaran video ini bisa diputar. 2, oke. Nggak usah pakai suara juga nggak apa-apa sih, ya. Jadi saudara bisa lihat gambaran keluarga yang me-center, berpusat kepada diri. Keluarga ini mungkin tinggal sama-sama, tetapi setiap orang melihat keluar, gitu ya. Maksudnya tidak berhadapan satu dengan yang lain. Urusannya adalah urusan sendiri. Nah, bukankah keluarga sekarang banyak yang seperti itu, saudara? Masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri, gitu ya. Nah, pada saat anak-anak mulai mandiri, benar-benar mandiri, udah deh, ya, tidak terhubung satu dengan yang lain. Nah, keluarga yang seperti apa yang sebenarnya kita harapkan? Coba kita lihat lagi keluarga yang other centered, ya, keluarga yang masing-masing punya tanggung jawab, tetapi memperhatikan satu dengan yang lain. Tuh, 2, oke. Tunggu. Edwin boleh pasang yang kedua? Yang kedua. Oke. Ya. Di dalam satu lingkaran, tapi ini anggota keluarga melihat satu sama lain, ya, lihat ke dalam dan bisa mingle atau menyatu, begitu. Itu yang sebenarnya kita harapkan keluarga kita mempunyai satu wawasan, bukan hanya diri sendiri dan kemudian akhirnya tidak terhubung satu dengan yang lain. Tapi kemudian tadi me-centered, other-centered. Nah, sekarang bagaimana dengan keluarga yang Christ-centered? Ya, jadi bukan hanya tidak memperhatikan, bukan mementingkan diri sendiri, memperhatikan orang lain, tetapi di dalam kasih Kristus. Nah, kita mesti melihat ini di dalam Alkitab, ya. Kita mesti belajar dari Alkitab. Tunggu, ini saya nggak gitu bisa lihat panahnya. Slide berikut, Edwin. Oke. Ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Ibu Ati untuk kita semua. Silakan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu disatukan di dalam tubuh Kristus. Dengan berbagai peran, berbagai macam anggota tubuh Kristus, kita tapi satu, di mana Kristus sebagai kepala dari tubuh Kristus itu. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara adalah keluarga Kristen, maka setiap anggota keluarga saudara juga adalah bagian dari tubuh Kristus tersebut. Maka sewajarnya, seharusnya yang namanya anggota tubuh itu merasakan kesatuan dan harus berperan sesuai dengan
keberadaannya masing-masing. Maka sebagaimana firman Tuhan mengatakan sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling mengasah, saling mengingatkan, saling melengkapi, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Maka yang wajar adalah setiap anggota keluarga Kristen, kalau memang mereka adalah anak Tuhan, saudara harus secara alamiah merasakan tanggung jawab dan kewajiban untuk terlibat di dalam pelayanan gereja sebagai tubuh Kristus. Karena saudara, kan analoginya gampang sekali. Ada yang jadi kuping, ada yang jadi hidung, ada jadi mata, ada yang menjadi tangan. Maka kan kalau di anggota keluarga saudara misalnya, semuanya tangan, gereja padahal butuh tangan, begitu. Masa sih saudara diam saja, biar aja tangannya nggak bergerak. Berarti kan ada yang error. Oleh karena itu, mari saudara, kalau betul saudara adalah keluarga Kristen, saudara adalah anggota tubuh Kristus, saudara harus terdorong dan merasa wajar kalau saya terlibat dengan anggota tubuh Kristus lainnya, di mana Kristus sebagai kepala dan saudara juga terlibat dalam bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Amin. Saudara, jadi dari pesan Bu Ati ini kita mendapatkan kembali satu gambaran keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat mestinya ada kepala, yang kepalanya adalah Kristus. Dan badan yang sehat, anggota-anggota yang sehat akan taat kepada kepala tersebut. Dan sebagai satu tubuh saling mengasihi. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat 5 komitmen, ya, 5 komitmen dari keluarga. Kita belajar dari jemaat mula-mula, ya, dari Kisah Para Rasul pasal 2. 5 komitmen ini apa? Pertama, saudara, marilah kita sebagai tubuh Kristus, ya, keluarga Kristen yang juga sebagai tubuh Kristus punya komitmen belajar dan bersekutu. Di dalam Kisah Para Rasul dituliskan murid-murid itu bertekun dalam artian devoted, dalam artian mengabdikan diri, dalam artian devoted to the teaching of apostle, ya, para rasul, dan dalam persekutuan atau fellowship. Jadi ada yang namanya komitmen itu adalah sesuatu tekad untuk memberikan diri, menyerahkan diri. Kalau zaman dulu kita ada lagunya, membuang diri ke ladang Tuhan, saudara. Tahu ya lagu itu ya, membuang diri ya. Tapi itu mungkin pengertiannya adalah menyerahkan diri. Nah, menyerahkan diri apa pertama-tama? Untuk belajar dan bersekutu. Saudara, saya merasa ini penting sekali, ya, penting sekali. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya punya banyak tantangan. Ya, saya mau kita memperlihatkan dulu video ini. Silakan, Edwin. Pertama-tama waktu untuk bersama-sama kumpul di rumah. Karena sekalipun pandemik, kami pun sebagai pekerja dipaksakan harus kerja. Itu bagi waktu urus anak, urus keperluan rumah tangga, itu yang jadi terkendala waktu, terkadang sampai itu tidak dapat memasak. Ya, ini tantangan besar sih kalau buat kita ya. Kalau untuk kita ke satu pasti yang terutama kan nggak bisa ke gereja ya. Semuanya tuh Zoom gitu ya. Ada yang missing lah pasti gitu ya. Tantangan berkeluarga sekarang ini mungkin karena anak kami masih kecil, jadi apa yang kita pelajarin dari Kompak tuh relevan banget ya. Sebelumnya kita nggak pernah belajar tentang itu ya, dan orang tua kami juga bukan orang tua yang mungkin mendidik kami secara alkitabiah. Jadi pas anak umur 4 nih sekarang lagi ngetes limit. karena semenjak di lockdown kita pernah di karantina segala macam, jadi ada kalanya anak kami itu yang kecil nonton YouTube. Jadi kadang-kadang waktunya diisi dengan nonton YouTube. Jadi setelah nonton kelamaan dia kepengen nonton terus gitu, nggak mau berhenti gitu. Jadi
kita pakai cara yang diajarin untuk ngajarin dia limitnya sampai mana gitu. Kalau udah selesai udah ya gitu. Kalau dia ngelawan konsekuensinya ya mungkin waktu YouTube-nya di take away 1 hari atau 2 hari gitu. Oke, jadi saudara ada tantangan ya dari setiap kita menghadapi banyak tantangan tadi dari Pak Dodi dan istri, tantangan waktu, dan dari dari GKI Singapura ada tantangan menghadapi media. Nah, saudara, kita semuanya pasti punya tantangan, dan saya sekali lagi saudara ya, saya sangat amazed ya, sangat kagum dengan komitmen yang saudara sebenarnya sudah lakukan ya. Saudara-saudara yang hari ini join, ada berapa orang nih? Saudara adalah orang-orang yang cukup tahan mental ya. Banyak yang udah merotol saudara ya, dari 700 ya, awal tuh kita 700 peserta yang ikut di dalam main room. Sekarang tinggal berapa nih? Saudara adalah orang-orang yang terpilih tahan untuk komitmen. Tapi saudara bukan hanya itu aja ya. Kalau saudara cuma dengar aja, juga masih ada hal dalam artian kita mesti nih memuridkan anak-anak kita. Nah, saya mau tanya saudara ya, tulis di chat ya. Selain gereja dan sekolah, siapa yang bisa memuridkan anak-anak kita menurut saudara? Silahkan tulis di chat. Orang tua. Selain orang tua, siapa lagi? Media. Orang tua, media, teman, YouTube, HP, orang tua, teman-teman, keluarga besar, komunitas, orang tua, keluarga besar, game, orang tua, guru, mertua, ya benar sih, hamba Tuhan, dunia, teman, gereja, iya. Saudara, banyak sebenarnya ya orang-orang yang bisa memuridkan anak-anak kita. Tergantung sekarang kita sebagai orang tua yang Tuhan kasih tanggung jawab untuk mengelola kehidupan anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita itu dimuridkan oleh siapa? Gitu ya. Tadi dari GKI sudah bilang salah satu tantangannya adalah YouTube. Ini yang kami kemarin di dalam raker kami juga bahas. Anak-anak kita ini banyak yang dimuridkan oleh YouTuber. Benar nggak? Ya, anak-anak kita banyak yang dimuridkan oleh YouTuber. Boleh, saya tuh nggak kelihatan itunya apa kecil. Oh, ini dia. Saya nggak tahu nih ya, saudara. Saya nggak gitu kenal YouTuber ya. Apakah ini saudara kenal YouTuber ini? Saya juga nggak ngerti aja melihat YouTuber top 10 YouTuber. Ya, ada yang bilang juga Darman ya. Nah, saya waktu cari-cari YouTuber Indonesia, Halilintar banyak banget ya. Alta Halilintar, Junior Halilintar, banyak Halilintar YouTuber. Kalau kita tidak bergerak saudara untuk memuridkan anak-anak kita ada yang muridkan gitu. Jadi keputusan saudara untuk mengambil komitmen itu penting. Nah, di gereja adalah tempat untuk anak-anak bisa dimuridkan bersama-sama ya. Ini saudara tahu kan sekarang lagi ramai Squid Game ya. Saya pernah ditanyain, Bu, coba deh nonton Squid Game. Saya nonton nggak bisa tidur saudara. Saya bukan nggak bisa tidur, mimpi buruk ya, karena begitu sadisnya. Saya nggak tahan gitu ngeliat darah-darah segala macam. Tapi bukankah di dalam setiap film-film ini ada nilai-nilai yang diajarkan ya, yang anak-anak kita pelajari? Permasalahannya kemarin kami sempat membahas, apakah ya nih Unike, kami membahas apakah Unike perlu membuat film-film tantangan kompetitor gitu ya, film-film Kristen yang bermanfaat tapi menarik buat anak-anak. Saya bilang kayaknya kita nggak sanggup deh. Ya, kita nggak kemarin akhirnya kita simpulkan kita bikin satu, anak-anak kita udah lihat YouTube-nya 100 gitu ya. Kejar-kejarannya nggak kekejar gitu. Tapi saudara, yang kita bisa lakukan apa? Marilah kita bersama-sama yuk berjuang ya orang tua untuk membuat filter buat anak-anak kita. Sehingga mereka dari kecil mereka bisa membedakan, discern dengan hikmat
mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang mereka boleh, mereka perlu untuk ikuti terus-menerus, yang mana ya udahlah sebagai entertainment, asal tahu aja tapi tidak menjadi sesuatu yang mereka ikuti nilai-nilainya. Jadi saudara, komitmen untuk belajar, komitmen untuk bersekutu, itu menjadi satu hal yang penting sekali untuk keluarga Kristen miliki. Duh, saya nggak kelihatan panahnya nih, Edwin, gimana caranya? Oke, next aja deh saya bilangnya ya. Yang kedua, saudara, Kisah Rasul 2 ayat 42b mengatakan, murid-murid selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Komitmen setia pada Kristus. Ya, ketika murid-murid berkumpul, selalu berkumpul untuk memecahkan roti, mengingat lagi ketika memecahkan roti, Tuhan Yesus pernah bilang, remember me, remember me. Saudara, Ulangan 6 ya, mengingatkan orang tua terus ulang supaya anak-anak ingat gitu ya. Ingat, siapa yang diingat? Yang diingat adalah Kristus. Saudara, nggak gampang loh kalau anak-anak udah gede-gede ya. Kita mengingatkan anak-anak juga kadang-kadang udah tahu gitu ya. Tapi waktu kecil adalah kesempatan kita untuk menanamkan bersama-sama dengan gereja Tuhan. Jadi saya nggak tahu saudara ya, kondisi sekolah minggu saudara masing-masing. Persekutuan remaja bagaimana? Banyak gereja yang masih struggle. Ini yang juga saya tanyakan kepada teman-teman di Yayasan Unike. Kita berjuang 2 tahun saudara ya, 2 tahun selama masa pandemi ini, guru-guru, pengurus semuanya berjuang supaya memberikan konten-konten yang baik buat anak-anak gitu ya. Supaya anak-anak selalu ingat ya, bahwa mereka tuh anak Tuhan. Mereka anaknya Tuhan Yesus, mereka adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, jadi mau nggak saudara komitmen untuk setia pada Kristus? Komitmen untuk selalu mengingatkan anak-anak akan Kristus. Tapi kan itu mesti ada perjuangan, saudara. Nggak bisa, namanya komitmen mesti ada perjuangan dari orang tua. Anak nggak mau, kita dorong. Bukan anak nggak mau, terus ya udahlah, capek gue ngingetin anak gitu ya. Sekolah minggu online nggak mau bangun, ya udahlah. Ini gurunya aja kurang kreatif gitu ya. Nah saudara, kalau kita nunggu ya, kapan jadinya gitu. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 44a mengatakan bahwa maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi sign and wonder itu yang Tuhan tunjukkan melalui para rasul, dan banyak orang kemudian menjadi percaya. Dan orang yang percaya ini bagaimana? Saudara, saya melihat di sini tubuh Kristus yang benar-benar setia, hidup di dalam pimpinan Roh. Mereka bisa melihat the awesome wonder of God. Ya, jadi Tuhan akan menunjukkan kok pekerjaannya yang ajaib, yang luar biasa. Saya nggak tahu ya, saudara ya. Nanti diharapkan di kelompok-kelompok saudara setelah ini, coba saudara renungkan. Ya, saya tahu saudara hidupnya susah ya, tapi coba renungkan. Pasti di dalam kesulitan ini ada keajaiban-keajaiban pekerjaan Tuhan yang menakjubkan, yang mengagumkan. Kalau saudara taat, saya yakin deh Tuhan menunjukkan banyak hal-hal yang luar biasa. Betul nggak? Amin nggak? Amin nggak? Saudara selama pandemi ini melihat nggak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa? Kami dari kemarin tuh ya di Yayasan Unike kami share tiap departemen. Aduh, saudara luar biasa loh. Ajaib ya. Ajaib pekerjaan Tuhan, walaupun kondisi pandemi ini kita bisa melihat tuh buah-buah pekerjaan Roh Kudus. Nah kemudian seperti apa sih orang-orang yang telah percaya, yang sudah melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa? Ya, saya mau kasih lihat pada saudara, ada orang-orang yang sudah diberkati oleh keluarga kompak. Orang-orang yang di gereja ini diberkati oleh keluarga kompak. Silakan. Saya kan dari Muslim, pergumulan itu banyak sekali. Akhirnya saya terketuk hati untuk masuk Kristen. Dari situ saya belajar, ikut katekisasi. Nah di situ ditanya pendeta, Lastri, kamu yakin mau masuk Kristen atau ada pemaksaan atau ada yang suruh-suruh? Saya bilang saya yakin.
dalam hati saya memang sudah berdoa, saya memang ada niat mau masuk Kristen. Tapi hampir seguncang saya masuk Kristen, ikut dari keluarga laki-laki, ini belum ada pemberkatan. Orang cemooh, kata, ya karena nggak diberkati, belum diberkati, masih kumpul ke bola, inilah itulah. Nah, dari keluarga laki-laki sebagian ada yang mengatakan, kamu masuk Kristen, nggak ada ikut-ikut ibadah, temannya iblis, temannya setan. Dari situ saya, masa masuk Kristen nggak ada yang bimbing. Kalau disuruh baca Alkitab, baca Alkitab kan bisa baca Alkitab. Tapi kan saya bertanya, kalau baca Alkitab itu, kalau tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, dari mana? Nggak ada orang yang bujuk, ayo Lastri, ikut ibadah, kaum ibu kah, atau pemuda kah. Nah, satu saat, saya datang ke rumah yang sudah kompak ini, Saudara Dodi, saya bercerita dengan mereka, dengan keluarga, dengan Nyola. Tapi saya sebelum itu saya berdoa minta petunjuk. Ternyata Tuhan suka kasih petunjuk. Mereka tak ketuk hati membantu saya untuk pemberkatan ini. Saya ketemu dulu dengan Pak Pendeta Junior, bercerita. Awalnya cuma cerita yang saya alami, Bang. Tapi ternyata waktu bercerita dengan Pak Pendeta Junior, mimpi saya yang di kayu salib itu terjawab, terungkap. Oke, saudara, tadi Pak Dodi dan Bu Yola awalnya cerita banyak tantangan ya, waktu, mesti kerja juga, dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan untuk Pak Dodi dan Bu Yola untuk menjadi berkat juga ya. Nah, saudara, saya berdoa ya supaya setiap kita di tempat ini boleh mendapatkan kesempatan itu untuk memberkati orang lain di gereja. Tapi kalau saudara enggak terjun, enggak terlibat bersama dengan tubuh Kristus di gereja, gimana dapat kesempatannya ya? Ya, jadi saya sangat mendorong saudara-saudara, yuk saudara ikut terlibat ya di dalam apa saja gitu ya. Ada kesempatan dikasih, saudara ambil kesempatan itu. Repot nggak? Pasti repot ya. Setiap pekerjaan Tuhan pasti repot. Herannya ya saudara ya, saya harus akui ya, saya harus terima kenyataan faktanya ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu kebanyakan bukan pengangguran loh. Yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang sibuk. Benar nggak? Amin nggak? Saudara yang bilang amin kasih reaksi apa kayak gitu ya. Orang yang dipakai Tuhan justru orang yang udah sibuk. Tapi herannya orang yang sibuk, yang taat, yang mau dipakai sama Tuhan, dikasih banyak kesempatan kayak waktunya nambah gitu ya. Dikasih kemampuan untuk mengerjakannya dan bisa memberkati banyak orang. Nah, saudara, komitmen yang ketiga, komitmen bersatu. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 mengatakan murid-murid itu bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu yang tadi saya katakan tuh ya. Pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya, membuat orang-orang yang percaya itu sudah mengalami melihat pekerjaan Tuhan itu mau bersatu dan mau saling berbagi, mau saling memberi, hidup sebagai keluarga Allah. Itu bukan kekuatan manusia, itu kekuatan Roh. Jadi kalau saat ini ya, ini udah hampir setahun kita kompak. Kalau saudara melihat, kelompok kita sekarang semakin akrab ya, semakin kompak, semakin saling bisa membantu. Saudara, itu bukan pekerjaan fasilitator. Itu bukan karena kekuatan manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan.
ya. Dan kita bersukacita itu, kita boleh mengalaminya. Dan saudara pasti tentu saudara rindu keluarga-keluarga lain di gereja saudara juga mengalami sukacita itu, mengalami ketika hidupnya bisa melimpah gitu ya, bisa meluap, memberkati orang lain karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya ya. Nah, saudara boleh next. Mengapa keluarga perlu terlibat di dalam gereja? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan pertama adalah karena Tuhan sedang aktif bekerja melalui gerejanya. Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church." Tuhan sendiri yang sedang mendirikan gerejanya, jemaatnya. Ia adalah Missio Dei, saudara. Sang misionaris agung yang sedang aktif bermisi untuk mendirikan dan mengembangkan gerejanya. Dan saudara, dia yang sedang aktif bekerja itu sekarang memberikan undangan kepada setiap umat tebusannya untuk berpartner dengan dia di dalam misi Allah ini. Efesus pasal 3 ayat ke-10 berkata, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Di dalam terjemahan berbahasa Inggris, saudaraku, di sana ada intensi dari Tuhan, ada tujuan dari Tuhan agar melalui gereja, hikmat dan keselamatan daripada Tuhan itu akan disampaikan dan diberitakan, dibagikan kepada dunia yang membutuhkannya. Saudaraku, ada undangan Tuhan untuk bekerja bersama dengannya melalui gereja Tuhan. Alasan pertama, karena Tuhan mengundang kita. Alasan yang kedua, saudaraku, karena studi pertumbuhan gereja, baik dari studi perjanjian baru maupun dalam studi pertumbuhan gereja masa kini, itu menunjukkan ada satu kebenaran, yaitu Tuhan menumbuhkan gerejanya melalui struktur jejaring sosial umat Tuhan. Dan salah satu yang paling utama dalam struktur sosial itu adalah keluarga, saudara. Saudara, gereja mula-mula itu berkembang di dalam struktur oikos, di rumah-rumah dan dalam konteks keluarga. Dalam Kisah Para Rasul, kita tahu bukan bahwa jemaat mula-mula itu berkumpul, beribadah, bersekutu, belajar firman Tuhan bersama-sama di rumah-rumah. Priscilla dan Aquila adalah pasangan suami istri yang menjadi partner Paulus di dalam misi Allah dan pelayanan jemaat Tuhan. Saudara, pekabaran Injil dan transmisi iman kepada berbagai tipe manusia yang ada di dalam perjanjian baru itu pun dilakukan, saudaraku, di dalam konteks keluarga. Kisah Cornelius, seorang perwira pasukan Romawi, kepala penjara di Filipi, maupun Crispus, kepala rumah ibadat orang Yahudi di kota Korintus. Ketiga tipe orang ini, saudara, ada tipe yang berbeda, tapi tunjukkan satu frase yang sama, yaitu keselamatan bagi mereka dan bagi seisi rumah mereka. Itu yang dijanjikan Tuhan dan yang itu yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, prinsip oikos ini bukan cuma sekedar ada di dalam perjanjian baru, tetapi juga muncul konsisten di dalam studi pertumbuhan gereja masa kini. Salah satu studi yang dilakukan oleh Gary McIntosh yang tercatat dalam buku Growing God's Church, saudaraku, ini mewakili studi yang dilakukan dalam berbagai konteks dan berbagai waktu. Pertanyaan mengenai siapakah orang yang paling berpengaruh untuk membawa seseorang percaya pada Yesus adalah keluarga, saudara. Metode penginjilan apa yang paling efektif untuk membawa orang datang pada Kristus adalah dalam komunikasi, percakapan di antara anggota keluarga. Dan siapa orang yang paling berpengaruh untuk membawa orang itu datang ke gereja? Saudara, jawaban konsisten tertinggi adalah keluarga. Saudara, keluarga, rumah adalah strategi Allah untuk membawa orang-orang datang pada Kristus, dan iman itu bisa diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Alasan yang ketiga, saudara, adalah karena dalam konteks masa pandemi sekarang ini,
Tuhan itu sudah mengembalikan fokus perhatian gereja pada rumah dan keluarga. Waktu gedung-gedung gereja, saudara, tidak bisa dijadikan tempat berkumpulnya umat Tuhan. Gereja itu dipaksa oleh Tuhan untuk kembali menggumuli dan melaksanakan pelayanan berbasis keluarga dan rumah. Kompak adalah salah satu alat Tuhan yang bagi saya indah dan baik sekali untuk membangun pelayanan keluarga yang seperti ini. Dan saudara-saudara sekalian, sejangka waktu kita semua sudah belajar kembali untuk melaksanakan strategi pertumbuhan gereja berbasiskan keluarga. Selanjutnya bagaimana? Rumah dan keluarga yang sudah dipulihkan, sudah diperbaharui, sudah diperkuat, itu perlu bersama-sama kembali bergerak bersama dengan Tuhan yang sedang bekerja menggenapkan narasi Allah melalui gerejanya. Kita perlu bersama-sama, tiap-tiap keluarga itu terlibat di gereja masing-masing, bersama-sama bergandengan tangan untuk memperluas dampak gerakan yang saya sebutkan sebagai gerakan gereja bagi keluarga dan keluarga bagi gereja. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kiranya gereja Tuhan bertumbuh oleh karena tiap-tiap keluarga terisi oleh murid-murid Kristus yang akan terus terlibat dalam pelayanan gereja, menghasilkan gereja-gereja Tuhan yang menghasilkan murid-murid Tuhan yang bertumbuh dan bertambah. Salah satunya dengan cara melayani Tuhan dalam pelayanan berbasiskan keluarga di dalam gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati gerejanya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, jadi tadi pertama Ibu Rahmiati, dosen misi di Saat, dan barusan adalah Pendeta Michael Teng, Dr. Michael Teng yang dia adalah dosen pertumbuhan gereja. Dan satu kalimat yang saya mau garis bawahi kembali, Pak Michael Teng tadi katakan, keluarga-keluarga yang sudah dikuatkan. Ya, selama 1 tahun ini saudara sudah dikuatkan melalui kelompok-kelompok kecil atau hamba-hamba Tuhan di Kompak. Saudara, ini sekarang saatnya saudara menjadi berkat untuk gereja saudara, gitu ya. Sebentar lagi kita akan masuk onsite, walaupun belum full normal, tetapi mulailah untuk melakukan sesuatu, jangan bertangku tangan, gitu ya. Tapi coba tanyakan ke hamba Tuhan saudara, apa yang bisa saya lakukan? Jangan jadi penonton, intinya gitu. Tapi jadilah peserta. Saudara, Rasul Paulus pernah menuliskan, ya, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Nah, kata itu saudara, ya, kata epithanasius dan apedeisen, itu adalah konteksnya adalah konteks boleh diceklik next, konteks dari pertandingan gladiator, saudara. Di sekelilingnya itu banyak penonton, ya. Dan Paulus menempatkan dirinya seperti seorang yang berjuang melawan singa-singa, melawan lawannya yang mau mematikan dia, dan dia mengatakan saya itu udah seperti orang yang dijatuhi hukuman mati, nggak berdaya begitu ya. Dan banyak penonton. Paulus sebenarnya mau mengingatkan, jangan jadi penonton, jadilah pemain. Walaupun waktu kamu jadi pemain, kita tuh seperti orang yang udah mau dijatuhi hukuman mati, tetapi bagi dia itu adalah sesuatu yang indah, karena yang menonton itu bukan hanya manusia, tetapi Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan. Ini adalah pertandingan-pertandingan rohani. Saudara, siapa di antara kita ya yang selama ini mungkin mengatakan saya ini hanya join iseng-iseng aja, saya ikut cuma nonton aja, liatin aja nih nanti gereja mau kemana gitu ya. Palingan juga habis itu juga bubar gitu ya. Saudara, jangan jadi penonton, bersorak-sorak. Kalau misalnya kalah terus, tuh kan kalah, tuh kan gak bisa, tuh kan gagal.
Kalau seorang yang menang, ye, kamu pinter ya, hebat ya. Tapi kitanya sendiri nggak ikut. Nah, saudara, Paulus ingatkan jangan begitu. Jadi orang Kristen masuk ke dalam arena pertandingan. Kamu adalah pemain. Kamu adalah saksi Kristus yang harus ikut bertanding. Ya, saudara, masa lalu itu keluarga-keluarga, jemaat mula-mula. Mereka itu mengorbankan bukan hanya harta benda, harga diri, waktu, kenyamanan, tetapi nyawa. Kenapa begitu? Mereka begitu yakin menjadi pengikut Kristus. Ada satu kemenangan, keselamatan yang tidak bisa dibunuh oleh pembunuh jiwa, nyawa, gitu ya. Jadi saudaraku sekalian, bisa nggak ya kita menyampaikan tentang keindahan iman di dalam Kristus kepada anak-anak kita. Kita berdoa supaya anak-anak kita ini mempunyai iman yang seperti iman jemaat mula-mula di dalam kesusahan ketika dijadikan kambing hitam gitu ya oleh Kaisar Romawi. Mereka tetap setia, ya, tetap setia pada Tuhan. Next. Nah, saudara, kenapa kita terus mau setia? Ya, kenapa jemaat Tuhan mau setia? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia pada kita. Ya, kita jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Kita ingatkan anak-anak kita, jangan lupa cinta Tuhan pada kita. Nah, kalau kita udah ingat, saudara, Tuhan mau menanggung semuanya ini, masa sih saudara masih mau jadi penonton? Saudara yang malu-malu, jangan malu-maluin Tuhan aja. Ya, kita nggak usah malu sama Tuhan. Kita nggak usah malu tentang Tuhan. Berjuang apa yang Tuhan bisa lakukan. Bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena Tuhan sudah ada di arena pertandingan terlebih dahulu. Dan Dia yang memampukan kita untuk berjuang bersama-sama. Menyelamatkan banyak keluarga-keluarga. Yang keempat, saudara, komitmen mencintai rumah Allah. Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 46a mengatakan murid-murid dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saya ingat dulu waktu di Hok Intong pelayanannya pertama kali keluar dari maksudnya lulus dari saat saya melayani di Bandung. Saya ingat tuh ya pagi-pagi, setiap pagi ada ibu-ibu datang persekutuan doa ya jam 6 pagi. Datang sebelum ke pasar, sebelum mengerjakan tugas-tugas mereka datang berdoa. Saudara, saya melihat itu ibu-ibu yang sangat mencintai rumah Tuhan. Ya, termasuk hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan di sini yang berjuang ya untuk membangun keluarga-keluarga. Saya yakin ya perjuangan ini karena apa? Mencintai rumah Allah, mencintai gereja Tuhan. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Saudara tidak usah membanding-bandingkan gereja saudara dengan gereja orang lain. Dan tetaplah setia gitu ya. Bagaimanapun kondisi gereja saudara, enggak ada yang sempurna. Saudara mau nyari gereja yang sempurna, emangnya gereja itu kayak itu ya, kayak restorannya, cari yang restorannya makanannya paling enak. Berjuang saudara ya, karena apa? Karena kita mencintai yang punya rumah, ya. Kita mencintai yang punya rumah yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, waktu yang lalu saya pernah beberapa tahun yang lalu tahun 2018-2019 saat pernah mengadakan survei di kalangan gereja Tionghoa ya, kira-kira waktu itu 1.400 peserta dan salah satu yang kami tanyakan adalah setelah 5 tahun kira-kira kamu akan kembali nggak ke gereja di mana kamu beribadah sekarang? Boleh ditayangkan next-nya? Next, ya. Nah, apakah ada, kelewat. Boleh ya.
Apakah dalam 5 tahun ke depan generasi muda akan tetap ke gereja mereka sekarang? 70,5% bilang iya. Tetapi saudara, ada yang cukup banyak sebenarnya yang mengatakan tidak atau masih ragu-ragu, gitu ya. Jadi ini ada beberapa kita ambil dari beberapa koridor, gitu ya. Yang paling tinggi memang Sumatera Utara yang bilang tidak, ya mungkin karena pendidikan. Ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi anak-anak muda ada yang ragu akan kembali ke gereja. Nah, sekarang gambarannya setelah pandemi 2 tahun online. Kira-kira kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada anak-anak muda di gereja saudara, nanti kalau udah mau onsite, kamu mau ke gereja enggak? Coba saudara ntar abis ini nanya sama anak-anak saudara ya. Saya yakin saudara, anak-anak yang dulunya memang mempunyai satu bonding, mereka rindu sekali. Aduh, kepingin cepet-cepet ya, seperti mungkin ada di antara anak-anak saudara pengen cepet-cepet kembali lagi onsite gitu ya, kalau udah vaksin dan sebagainya bisa ketemu lagi bersekutu. Tapi apakah ada juga yang enggan? Udah enak, nyaman online gitu saudara, nyaman online. Nah ini concern yang serius loh. Ya, kami baru menemukan ini setelah udah mau deket-deket onsite lagi, PTM terbatas, mulai mikir nih ya, wah ternyata nggak semua anak-anak yang mau balik gitu ya, ada yang udah nyaman karena kalau online bisa pakai piyama, bisa tiduran gitu kan. Next. Ya, nah saudara, kemarin ini di remaja kami ada laporan ya, laporan bahwa tahun lalu 2019 concernnya adalah ini ya, kematangan rohani anak remaja, kurikulum, pembimbing dan hamba Tuhannya, kemudian relasi anak dan orang tua, KTB minat gitu ya, ini yang menjadi concern. Nah, kemudian saudara, lanjut ditanyakan juga mereka ngadain survei ya. Survei setelah pandemi selesai ini 2019 mereka adakan perbaikan begitu ya. Ternyata anak-anak yang menikmati persekutuan hari Jumat itu ada 78,4% ya. Jadi persekutuan remaja dinikmati itu cukup banyak, lebih dari 50%. Terus anak-anak yang memiliki teman yang cukup dekat ada 70%. Ya, orang tua bilang 46, ternyata anak-anak bilang 70. Kemudian mengatakan pembimbing yang care dengan anak remaja itu ada 91%. Dan kemudian anak yang memiliki pembimbing yang care yang anak-anak akui 81,7%. Orang tua bilang 78. Jadi ini presentasi cukup tinggi. Saya nggak tahu kalau ini dilakukan di gereja saudara bagaimana, tapi presentasi ini akan menentukan anak-anak mau balik apa enggak ke gereja. Akan menentukan gimana hubungan mereka dengan pembimbing, bagaimana hubungan mereka dengan guru sekolah minggu. Nah saudara kemudian tuh bilang, ya di gereja saya nggak begitu. Sekali lagi saudara jangan jadi penonton ya. Berjuang yuk orang tua. Kita bantu guru sekolah minggu, kita bantu remaja untuk kemudian bisa menyiapkan yang nanti akan mendapatkan manfaatnya juga anak-anak kita. Next. Ya, saudara, apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan bersama anak-anak, ya sekali lagi ketika kita terlibat di gereja, kita melayani orang-orang di dalam gereja, bersama-sama dengan anak-anak bisa melihat. Ini sebagian dari kesaksian dari Pak Erik dan Bu Ruth. Selama pandemi ini kebetulan dari sisi saya sebagai suami di dalam pekerjaan, saya juga mengalami perubahan posisi sehingga banyak yang harus saya coba untuk benahi terlebih dahulu untuk posisi ini. Di sini ada orang yang kami tuakan lah ya, dia menderita sakit, istrinya nggak bisa begitu intens untuk melihat dia di rumah sakit di ICU gitu. Dan kita bantu itu untuk mendoakan gitu ya, untuk mendoakan bapak itu gitu ya. Ketika kami mengajak anak-anak juga
juga bisa ikut turut doain dia, dan ketika Tuhan panggil, kita juga kasih tahu anak-anak, dan mereka juga mendoakan ibu yang ditinggalkan, dan kita juga berkunjung ke tempat ibu itu, dan merasa ya walaupun dalam keadaan COVID ini Tuhan juga kasih kesempatan untuk anak-anak bertumbuh juga gitu di dalam kerohanian mereka. Ya. Oke. Baik, saudara. Jadi anak-anak juga mendapatkan berkat dari pelayanan orang tua ya, kalau kita melibatkan mereka di dalam pelayanan. Saudara, yang terakhir adalah komitmen berkomunitas dengan sehat ya. Gereja mula-mula murid-murid memecahkan roti di rumah masing-masing, cara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan saya berharap kita bisa membangun nih kelompok-kelompok yang sudah ada, yuk dipelihara baik-baik, karena komunitas ini juga untuk anak-anak kita ya, bukan hanya untuk kita sendiri. Tapi ketika mereka dewasa, mereka juga mengingat kembali, mereka masih punya bonding dengan teman-teman di dalam kelompok saudara masing-masing, di gereja masing-masing. Saudara, saya harus jujur ya, menceritakan kesaksian saya. Kemarin saya bilang ya, kalau yang jelek-jelek kan saudara demen kan dengarnya. Pelajaran sih ya buat saya. Waktu saya anak-anak masih kecil, saya itu banyak pelayanan keluar kota ya. Jadi saya khotbah pindah-pindah gereja. Kemudian anak saya ikut, jadi saya khotbah di sini, anak saya ikut sekolah minggu di sini, saya pergi ke sana, anak saya ikut sekolah minggu di sana. Sampai satu saat anak saya yang kedua bilang, "Mama, saya capek deh pindah-pindah terus gereja, bisa nggak stop gitu ya, Mama decide mau di mana gitu ya, supaya saya ya, dia bahasanya sih nggak serapi ini, tapi kira-kira dia mau ada keputusan." Akhirnya kami putuskan untuk punya komitmen untuk ada alokasi waktu supaya anak-anak saya itu bisa bertumbuh di gereja lokal yang tetap. Nah, saudara, saya sadar ya, kita itu sudah banyak melihat-lihat gitu ya di YouTube ya. Kadang-kadang kita habis ibadah online terus ada lagi ibadah online yang lain gitu ya, bisa 10 kali ibadah kali ya. Itu udah mulai milih-milih. Saudara, tapi ingat ya, kita tuh nggak lagi ngantri. Saudara tahu nggak lagi antrian waktu lagi ngantri misalnya di tol gitu kan ya, ngantri terus itu tuh lebih cepet tuh lain itu, terus kita pindah. Pas kita pindah taunya di situ lebih cepet, kita pindah lagi. Nggak kemana-mana saudara kita akhirnya. Sekali lagi, gereja tidak ada yang sempurna. Semua gereja pasti ada kelemahan. Kompak diadakan bukan untuk membuat saudara milih-milih gereja yang bagus, tetapi supaya saudara sebagai keluarga yang sudah diperlengkapi, yuk kita memperkuat gereja kita masing-masing. Yuk kita tidak menjadi penonton, tetapi kita menjadi pemain. Saudara, sorry fasilitator, tadi saya ada yang kelupaan di dalam persiapan, yaitu sebenarnya saya sudah menyiapkan tes karunia ya. Jadi saudara bisa mengisi, ada petunjuknya di sana. Kalau nggak ngerti bisa hubungi saya. Nah, di dalam tes karunia itu nanti diisi dulu. Setelah itu baru saudara lihat Tuhan itu sebenarnya sudah nitipkan kepada setiap kita karunia masing-masing untuk bisa dipakai untuk membangun gerejanya. Saudara mau nggak? Nah, jadi ini ada tes karunia, inventory ini saudara isi dulu ya. Ditandai di XXX ini yang menggambarkan diri saudara, saudara tandai. Setelah saudara tandai, kemudian saudara lihat G-nya berapa, isi G-nya berapa. Saudara hitung ya, A-nya berapa. Nah, kemudian saudara lihat yang paling tinggi, yang dominannya yang mana. Bukan berarti hanya satu ya, pasti setiap orang pasti dikasih karunia bermacam-macam. Yang dominannya yang mana, yang kedua yang mana, secondary. Nah, nanti fasilitator akan menunjukkan bagaimana membaca inventory ini. Lembar berikutnya khusus untuk fasilitator dulu ya. Nah, saudara, ini saudara boleh isi setelah diskusi selesai ya. Jadi selesai diskusi, saudara boleh isi ini, mungkin juga boleh di rumah setelah selesai diskusi juga boleh. Oke, presentasi saya sudah habis, tidak ada lagi. Oh, terakhir ya saudara ya, terakhir jadi buah pelayanan kita adalah
dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kesaksian terakhir dari Bandung, silakan. Orang yang diberkati oleh peserta kompak. Istri saya sempat positif juga. Sebelumnya sebulan sebelumnya saya positif, tapi saya juga diperhatikan oleh salah satu tim tanggap COVID yang dibentuk oleh Pak Taufan juga Pak Ishak yang merupakan anggota dari gereja Kaimtong sendiri. Sebenarnya saya tidak berdomisili gereja di Kaimtong, tapi dulu istri saya ex dari sana, tapi karena setelah menikah, istri saya ikut dengan saya ke gereja GBI Rock. Tapi hubungan kami masih baik sampai sekarang. Saya pun masih ikut dalam pelayanan-pelayanan mereka. Contoh seperti waktu itu ada acara vaksin di gereja Kaimtong, saya ikut sebagai admin. Lalu cerita saat istri saya terkena COVID positif, Pak Ishak dan Pak Taufan juga rekan-rekan yang terlibat di dalamnya membantu juga memperhatikan istri saya seperti mendoakan, terus memberi asupan obat-obatan, juga makanan gitu. Jadi setiap malam Pak Ishak berdoa dan bertanya sama kita, ada perkembangan apa saat ini sama Sia-Sia gitu. Ya saya katakan aja perkembangannya ya dari A sampai Z, apapun kenyataannya saya ceritakan begitu. Dan yang baru-baru ini Pak Ishak dengan Pak Taufan juga banyak mendoakan saya. Kebetulan saya ada sakit di lutut. Tiap malam mereka mendoakan saya, juga istri yang sekarang sedang bergumul untuk pengangkatan mium juga rahimnya gitu. Ya, sebenarnya ini ya inilah ya, kalau pekerjaan Tuhan itu kita tuh kadang membingungkan ya kalau ikutin logika kita gitu. Aku itu dulunya kan memang sebenarnya jemaat dari Kaimtong sendiri. Ya, dengan Pak Ishak, dengan Ko Taufan itu udah kenal lama sebenarnya. Gitu. Terus setelah menikah, aku ikut di GBI. Lalu ada satu hal yang bisa mempertemukan lagi suami dengan Ko Taufan. Sebenarnya suami itu nggak kenal sama Ko Taufan. Gitu. Ya. Dari situ jadinya bisa kenalan, terus ikut gabung di timnya Ko Taufan sama Pak Ishak. Terus waktu itu dari situ gabung gak lama, aku sakit. Aduh rasanya ya inilah juga mungkin ya. Ya pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat gitu untuk kita gitu. Ada aja gitu di saat kita memang lagi aduh ini harus gimana ya gitu. Ya seperti itu. Jadi ya saya benar-benar bersyukur. Tuhan tuh bisa nolong kita lewat siapa aja gitu. Oke. Saudara, sekali lagi saya mendorong saudara untuk membagi berkat ya supaya banyak orang-orang seperti pasangan suami istri yang barusan kita dengar juga bisa mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terlambat. Pak Christian akan menutup dalam doa. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu gereja kami butuh anggota-anggota tubuhnya kembali aktif. Di tengah-tengah masa post-COVID ini, kami tahu banyak sendi-sendi yang sudah dilemahkan. Dan persekutuan khususnya kedekatan jemaat dan juga semangat untuk tiap-tiap anggota tubuh mempunyai peran dalam gerejanya. Kami butuh pertolongan Roh yang Kudus supaya dimulai dari kelompok-kelompok kecil kami, dari kelompok pemuritan keluarga, dari keluarga yang digerakkan. Hamba tahu Tuhan banyak anak-anak muda yang mungkin sudah terhilang dan sudah makin sulit bahkan untuk bersosialisasi antar mereka. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong kami, merancang program dan merancang satu gerakan yang baru untuk tahun depan, tahun 2022. Untuk kami bisa menang dan bisa kami dipimpin Tuhan satu demi satu step supaya gereja kami dan keluarga kami boleh dimenangkan dan boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami berdoa lewat bahan ini yang sudah disampaikan, biar setiap kami boleh melihat apa peran kami dan apa panggilan Tuhan dan apa karunia yang Tuhan berikan, baik untuk anak-anak kami maupun untuk diri kami dan pasangan kami yang mungkin sudah terabaikan. Yang mungkin sudah lama kami tidak pakai untuk memuliakan Tuhan.
Kami berdoa supaya setiap fasilitator dan juga diskusi dalam kelompok diberikan kehangatan dan kami boleh saling eksplor apa yang kami bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian dari berbagai gereja. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kelompok kecil yang akan berlangsung. Dan juga dalam minggu ini maupun hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Anne yang telah membawakan begitu banyak materi hari ini, sangat memberkati sekali. Kami sungguh bersyukur loh, karena Pak Christian, Bu Anne juga ternyata memilih jadi pemain, bukan hanya sekedar jadi penonton, sehingga akhirnya ada Ishak, ada Raras, dan ada 255 orang juga yang terberkati dan berharap 255 ini juga bisa jadi pemain, bukan hanya penonton yang tapi benar-benar jadi berkat. Nah, hari ini demikian saja acara kita. Sebelum itu ada mungkin pengumuman dari panitia dulu sebelum saya memberikan pengumuman yang terakhir. Ya, oke, dari saya ya. Terima kasih ya Pak Ishak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya minta waktunya 2 menit. Ini bukan pengumuman biasa, akhirnya jangan live dulu ya, bukan pengumuman biasa. Nah, seperti tema modul kita yang keempat ini, keluarga bermisi, kita juga mau sama-sama melakukannya ya, from home to the world. Gimana caranya? Saya sudah sharingkan juga ke PIC gereja masing-masing. Oke. Nah, cara yang pertama bisa melalui video yang sudah dibagikan juga ide-idenya. Bapak Ibu boleh membahasnya di kelompok masing-masing. Family Video Challenge ini durasinya singkat saja 1-3 menit. Isinya adegan-adegan dari topik-topik di modul kompak. Bisa dilihat juga tuh file ide-idenya, videonya seperti apa gitu, bisa dilihat juga ya. Sudah dibagikan ke PIC masing-masing. Nah, kalau misalnya mungkin gimana ya, keterbatasan nih, nggak bisa video gitu. Tapi tetap sih kami harus tunggu yang video maksimal 1 November ya. Nah, tapi kami juga ada juga nih yang bisa Bapak Ibu kerjakan selain video, yaitu mengumpulkan momen-momen foto-foto, family foto kolase, ya itulah ya, kumpulan foto-foto momen dalam kelompok atau keluarga selama kompak ini berlangsung. Jadi itu juga sambil kita mengingat ya, sudah setahun loh Tuhan menyertai kita. Nah, kalau misalnya nggak ada juga nih fotonya gitu ya, gimana dong? Tapi kalau misalnya ada juga boleh ya. Nah, kalau nggak ada, kita juga ada yang melalui tulisan ya. Mungkin ada yang berbakat juga dalam menulis, kita sangat open juga. Tulisan yang berisi berkat Tuhan apa yang didapat sama kompak. Tulisan maksimalnya 200 kata. Nah, nanti juga dikumpulkan melalui PIC gereja masing-masing atau yang pribadi boleh melalui pemimpin KTB-nya dan akan diteruskan ke panitia. Untuk yang video ditunggu sampai 1 November, tapi untuk yang selanjutnya ditunggu sampai pertengahan November. Nanti saya bagikan informasinya kembali ya. Nah, yang terakhir untuk minggu depan ada Trabas, training bareng asik seru yuk, yang akan dibawakan oleh Pak Christian Kartawijaya. Temanya Planning the Future. Ini bagus banget nih tentang mempersiapkan masa pensiun di penghujung masa produktif sudah sangat terlambat kan. Nah, bagaimana keluarga muda nih mempersiapkan masa depan? Yuk kita ikut ya sama-sama. Minggu depan nggak ada kompak, ikutnya Trabas. Nah, demikian pengumuman yang dari panitia. Silakan Pak Ishak boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Sis Gaby sudah memberikan pengumuman terakhir dari saya. Tolong ditampilkan flyernya bahwa pembinaan pada 2 minggu mendatang pada tanggal 23 Oktober 2021 akan dibawakan kali ini gantian sama Pak Christian, dan saya yakin pasti tidak kalah seru, tidak kalah menarik, dan pasti akan sangat memberkati. Karena apa? Karena temanya memang sangat dikuasai oleh Pak Christian sendiri, yaitu misi dalam pekerjaan dan marketplace. Mari kita sama-sama boleh mengundang, karena kali ini kita bikinnya agak berbeda, agak terbuka untuk seluruh jemaat. Secara khusus kita bisa mengundang para kaum pria atau dewasa muda dari gereja kita masing-masing.
Jadi kita boleh ajak mereka untuk ikut bersama sambil promosi dong, ini loh kita punya kompak supaya lebih banyak lagi keluarga yang mau belajar jadi pemain dan bukan penonton. Baik, demikian saja pengumuman dari saya. Sekarang Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan Zoom ini. Silakan melanjutkan diskusi dengan kelompok masing-masing, mau hari ini atau di dalam minggu ini, sampai kita ketemu 2 minggu lagi. Sekali lagi terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hai.